warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dio Alif Utama dari kelas HTNB dengan NPM 2321020178. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari nikah itu sendiri. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misyakon holizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ad-Dariyat ayat ke-49, dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu bagian atau menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya ada rukun dan syarat nikah. Rukun nikah, jadi rukun nikah ini yang pertama satu mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga adalah wali, keempat 2 orang saksi laki-laki, 5 ijab dan kabul. Kemudian ada syarat nikah. Syarat bagi laki-laki yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2 kemauan sendiri atau merdeka. Lalu yang selanjutnya yang ketiga jelas identitasnya. Yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Lalu selanjutnya adalah syarat untuk mempelai perempuan. Yang pertama tidak ada halangan syar'i. Yang kedua tidak bersatu suami yang masih sah. Lalu yang ketiga tidak ada hubungan mahram. Keempat tidak dalam keadaan iddah. 5 kemauan sendiri atau merdeka. 6 jelas identitasnya. Lalu yang selanjutnya yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat wali. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, lalu yang kelima adil, dan yang terakhir yang 6 tidak sedang ibadah ihram. Lalu selanjutnya adalah syarat saksi. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengarkan dan melihat, keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Selanjutnya ada syarat ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya atau syarat ketat. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua dilakukan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi.
Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengarkan oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian pembahasan kita pada materi pernikahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.